Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Palatunisa dari kelas 01 SMJK 001 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul komponen struktur organisasi dan wewenang. Wewenang ada dibagi dari 4 bagian, yaitu pandangan klasik, pandangan penerimaan, wewenang lini dan staf, delegasi wewenang. Mengapa manajemen dapat memerintah karyawan? Pada situasi yang normal, mengerjakan dapat membuat karyawan mengerjakan apa yang ia perintahkan. Mengapa manajemen dapat mendapatkan hak untuk pemerintah? Ada dua panduan yang menjelaskan wewenang formal, yaitu resmi. Ada pandangan klasik, yaitu classical view. Wewenang dating dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Pandangan penerimaan, acceptance view. Sudut pandang wewenang adalah penerimaan perintah, bukannya pemberi perintah. Pandangan dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerimaan perintah. Penerimaan perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak. Menurut Sister Ayn Bernard, seseorang akan memenuhi perintah apabila dipenuhi 4 kondisi berikut, yaitu dia dapat memahami komunikasi, dia dapat percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan, dan secara fisik dan mental mampu menjalankan perintah tersebut. Wewenang organisasi lini dan staf, yaitu wewenang lini dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Dalam bagian organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang berhubungan manajemen puncak sampai manajemen tingkat bawah. Sedangkan wewenang staf dilakukan oleh orang atau kelompok yang memberikan jasa atau nasihat kepada manajemen lini. Staf ahli biasanya merupakan istilah yang menggambarkan posisi tersebut. Staf ahli memberikan nasihat berdasarkan keahlian, pengalaman, atau riset dan analis yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian. Ciri-ciri sistem organisasi lini dan staf, yaitu memiliki jumlah karyawan yang banyak, merupakan suatu organisasi besar, hubungan antar atasan dan bawahan dilakukan secara tidak langsung. Wewenang fungsional, yaitu kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsional keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional. Delegasi wewenang dapat diartikan sebagai penugasan wewenang dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain, dalam hal ini karyawan. Wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip secara dari manajemen klasik yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak sampai karyawan paling bawah. Delegasi wewenang bukan merupakan pelepasan tanggung jawab. Keuntungan dan halangan delegasi wewenang. Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan mempunyai keahlian yang lebih dibandingkan dengan manajer untuk hal-hal tertentu. Beberapa manajer kadang enggan mendelegasikan wewenang karena, yaitu 1. Tidak yakin akan kemampuan bawahan. 2. Merasa mampu mengerjakan sendiri. 3. Tidak efisien untuk mengajari bawahannya melakukan tugas. 4. Takut wewenangnya akan berkurang atau takut
kalau bawahannya dapat melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya. Karyawan kadang enggan menerima delegasi wewenang karena beberapa alasan, yaitu takut gagal, merasa tidak ada penghargaan untuk kerja yang akan dilakukannya, atau tidak menanggung resiko. Semua resiko diserahkan atau ditanggung oleh manajer. Delegasi wewenang yang efektif yaitu memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Dua, memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan dengan beberapa pertimbangan: waktu yang dipunyai karyawan, kemampuan yang dimiliki karyawan, dan kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan. Tiga, mendelegasikan tugas disertai dengan informasi dan memberikan wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan. Empat, menetapkan feedback untuk monitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian, serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Saran: dengan adanya struktur organisasi di dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut bisa terkendali dengan baik, karena di sebuah organisasi itu harus memiliki spesifikasi kerja yang jelas, departementalisasi atau divisi dalam organisasi yang tepat, rantai kepemimpinan organisasi atau komando yang jelas, dan ukuran organisasi yang baik. Karena jika sebuah organisasi tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, wajib hukumnya setiap organisasi memiliki unsur-unsur tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah.